Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanifah dengan NIM 2311212024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi, yuk simak dulu video ini. Video tadi menunjukkan bahwa bencana alam bisa datang kapan saja dan bisa merubah semua sektor kehidupan manusia. Karena itulah penting untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana. Lalu seperti apa sih proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan? Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk pada topik utama kita, ada baiknya kita mengetahui siklus manajemen bencana secara umum terlebih dahulu. Siklus manajemen bencana ini mencakup 3 fase utama. Ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama itu prabencana. Pada tahap ini, fokusnya adalah pencegahan dan mitigasi risiko serta kesiapsiagaan. Contohnya berupa pengelolaan infrastruktur tahan bencana, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, hingga peringatan dini. Lalu yang kedua itu ada saat bencana. Ini adalah saat bencana terjadi. Disinilah tanggap darurat dilakukan. Aktivitas di fase ini mencakup penyelamatan korban, penanganan luka, distribusi bantuan logistik, dan evakuasi ke tempat yang aman. Nah, yang terakhir itu ada pasca bencana. Ini adalah fokus utama dari video ini. Tahapan ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu proses pemulihan layanan dasar, infrastruktur, hingga aspek sosial dan psikologis masyarakat yang terdampak. Selanjutnya barulah kita masuk ke dalam topik utama kita. Yang pertama itu ada rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Undang-undang juga mengatur kegiatan-kegiatan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana. Yang pertama itu ada perbaikan lingkungan daerah bencana. Perbaikan lingkungan daerah bencana ini meliputi perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gedung. Yang kedua yaitu perbaikan prasarana dan sarana umum. Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang menjadi target pemberian bantuan ini adalah masyarakat korban bencana yang rumah atau lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana dan masyarakat korban yang ingin tetap tinggal di tempat semula. Lalu ada pemulihan sosial psikologis. Jadi maksud pemulihan sosial psikologis ini adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Lalu yang kelima ada pemulihan pelayanan kesehatan. Pemulihan pelayanan kesehatan ini adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Lalu berikutnya ada rekonsiliasi dan resolusi konflik. Jadi maksud dengan kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau menyampaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran, dan konflik. Sedangkan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran, atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran, atau konflik tersebut. Lalu selanjutnya ada pemulihan sosial ekonomi budaya. Pemulihan sosial ekonomi budaya ini adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan, lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah bencana. Lalu ada pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemulihan keamanan adalah kegiatan yang mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana. Lalu yang terakhir itu ada pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemulihan fungsi pelayanan publik ini adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan atau kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai beberapa kegiatan dalam rehabilitasi pasca bencana. Yang pertama itu ada perbaikan lingkungan sarana dan prasarana. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perbaikan lingkungan fisik ini meliputi kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gedung. Lalu untuk
sarana sendiri itu merupakan fasilitas sosial dan umum yang mencakup fasilitas kesehatan, perekonomian, pendidikan, perkantoran, dan juga peribadatan. Lalu untuk prasarana sendiri itu ada jalan, air bersih, listrik, komunikasi, dan juga sanitasi serta irigasi. Setiap program rehabilitasi ini harus memenuhi syarat-syarat indikator capaian tertentu, khususnya agar masing-masing komponen prasarana dan sarana umum dapat berfungsi kembali secara memadai untuk mendukung kelangsungan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bencana. Selain membangun infrastruktur fisik, aspek sosial dan psikologis juga tidak kalah penting. Karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan pemulihan psikologis pasca bencana. Nah, pemulihan sosial psikologis ini adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Nah, kegiatan sosial sendiri adalah kegiatan yang mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalani fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapapun yang sudah terlatih. Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dan mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya masuk kepada rekonsiliasi konflik. Kegiatan rekonsiliasi sendiri adalah untuk merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran, dan konflik. Rekonsiliasi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah rekonstruksi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Kegiatan rekonstruksi sendiri sudah diatur dalam undang-undang yang sama. Yang pertama itu adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana. Yang kedua, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. Yang ketiga, pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Lalu ada penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Yang kelima, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia, usaha dan masyarakat. Lalu ada peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketujuh ada peningkatan fungsi pelayanan publik. Dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas salah satu kegiatan dalam rekonstruksi, yaitu partisipasi lintas sektoral dalam rekonstruksi. Nah, ini adalah keterlibatan berbagai pihak dari sektor yang berbeda seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, ataupun media dalam proses rekonstruksi untuk memastikan pembangunan kembali yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, contoh implementasinya sudah ada. Yang pertama itu ada rekonstruksi pasca gempa Lombok, di mana pemerintah, masyarakat, dan juga universitas bekerja sama membangun rumah tahan gempa yang berbasis teknologi RISH, yaitu rumah instan sederhana sehat. Lalu yang kedua ada rekonstruksi pasca tsunami Aceh, yaitu lintas sektor dari dalam dan luar negeri berkolaborasi dalam perencanaan ulang wilayah pembangunan rumah dan pemulihan sosial. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.